Haleluya. Salam jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Mungkin saudara ada di rumah sekarang, atau ada di Bali, di hotel, atau berkumpul dengan keluarga. Percayalah, kita selalu di dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Yesus sangat baik, Yesus sangat baik dan mengasihi kita semua. Hari ini tanggal 31 Desember 2020, hari terakhir di tahun 2020. Ayo kita akhiri hari ini, tahun ini dengan bersukacita di dalam Tuhan, mengucap syukur atas kasih setianya. Percayalah, Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Saya undang saudara semua bangkit berdiri. Kita akan awali dengan doa lebih dulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami sudah melewati hari demi hari. Dan hari ini hari yang terakhir di tahun 2020. Dan kami mau mengakhiri dengan memuji, menyembah Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang kami alami di dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Dan kami masuk tahun 2021 dengan percaya Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih, kami mengundang hadirat-Mu dalam ibadah tutup tahun ini. Hadirat-Mu boleh memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu boleh memenuhi di rumah semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online tutup tahun ini. Kami berjanji, Yesus Tuhan yang kami tinggikan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ayo beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Masuk gerbangnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama bersorak buat Allah kita yang dahsyat. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Yesus Kristus anak Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat puji. Sama-sama katakan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik. Bersama-sama angkat jempolnya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik
silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Bersama-sama katakan, lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak
Sebab tangan-Mu yang menyertai kami, tangan kanan-Mu yang menopang kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Dalam hadirat Tuhan, lebih lagi kita mau menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan yang nyatakan dalam kehidupan kita. Oh Jesus, dengan apa kami mau balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Inilah kehidupan kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau lebih tahu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas genap hatimu segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, ya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Inilah kehidupan kami Tuhan, segala menyatakan Engkau besar, menyatakan Engkau luar biasa. Menyembah-Mu Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersyukur sepanjang hidup kami Tuhan. Oh, selama-lamanya. Oh, lebih lagi kita mau sembah Dia, nyatakan kasih-Mu. Oh, mari sama-sama bermazmur bagi Raja-Mu. Oh, haleluya, haleluya, sebab Kau baik. Oh, Kau Yesus,
harapan kami padamu Yesus. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Oh yala masikira bayala bayala masikira bayala masikira bayala bayala masikira bayala masikira bayala masikira bayala. Oh haleluya, 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 haleluya. Jesus, haleluya. Ku mau terus tetap denganmu. We worship you Lord. Kami menyembahmu Tuhan. Kami terus menyembahmu. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Nama yang berkuasa, nama yang bebaskan kami. Juru selamat kami satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Kau yang peduli kami dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu. Engkau telah mengurapi hamba-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah benar dari Tuhan. Dan kami boleh mengerti dengan bahasa yang sederhana. Bukan saja kami mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Tahun 2021, seperti yang Kau sudah menyertai kami di tahun ini, pasti Tuhan akan menyertai kami. Kami boleh melewati tahun ini dan masuk tahun depan. Kemenangan demi kemenangan akan kami raih bersama dengan Yesus Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap akan dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Jemaat GBI Family Blessing Surabaya yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa melayani pada ibadah hari ini. Dan tentu berterima kasih kepada Bapak Pendeta Hani Prayogo MTH untuk kesempatan saya bisa menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah tutup tahun ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan. Mari kita akan membaca firman Allah dari Yesaya 51 ayat 3 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala leruntuhannya, Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantarannya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudara, ini adalah nubuatan Nabi Yesaya ketika orang-orang Israel berada di dalam pembuangan Babilonia. Ketika mereka mengalami tekanan dan masalah, Tuhan menjanjikan penghiburan bagi mereka. Dan Tuhan berkata, aku akan mengubah padang gurun menjadi Taman Eden, menjadi taman Tuhan. Berarti di balik pergumulan kita ada janji Tuhan, Dia akan membawa kita pada kemenangan. Saya yakin bahwa firman Tuhan itu tetap relevan dalam hidup kita pada hari-hari ini. Saudara, kita tahu tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Pandemi COVID-19 yang merajalela menyebabkan krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan krisis yang lain. Kalau boleh saya katakan bahwa ini merupakan masa padang gurun, yaitu masa kesulitan. Tetapi di tengah kesulitan kita bisa bertahan bahkan berkemenangan bila kita memahami 3 hal perihal masa padang gurun ini. Yang pertama, masa padang gurun merupakan masa ujian. Ulangan 8 ayat 2 berkata,
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Masa-masa yang sulit, masa padang gurun sebetulnya merupakan masa di mana Tuhan menguji ketaatan kita dan membentuk karakter kita supaya karakter kita lebih indah, lebih berkenan di matanya. Saudara perlu tahu bahwa setan itu berusaha mencobai. Pencobaan tujuannya negatif untuk menjatuhkan kita. Tetapi ujian yang Tuhan izinkan itu tujuannya positif untuk membuat kita naik kelas. Kan gak ada orang yang naik kelas kalau tidak diuji terlebih dahulu. Masa ujian kelihatannya dianggap sebagai masa yang sulit. Mungkin saudara doa rasanya Tuhan tidak menjawab. Kita bergumul rasanya Tuhan tidak memberikan kemenangan. Tapi dengarkan ini. Guru selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Tetapi guru yakin bahwa kita bisa lulus dari ujian itu. Karena dia telah mempersiapkan seluruh muridnya dengan bahan-bahan yang ketika ditangkap, dipahami, lalu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Itulah jawaban untuk setiap masalah di dalam ujian. Saya yakin firman Allah yang telah kita dengar selama ini, ketika kita taati akan membuat kita menang atas ujian. Saudara, seperti halnya emas kalau mau makin murni harus diuji dengan api. Tuhan juga sedang memurnikan kehidupan kita. Kapan pandai emas menganggap bahwa pemanasan itu selesai? Kalau dia bisa melihat wajahnya pada emas yang sedang dipanaskan itu. Begitu juga Tuhan ingin melihat gambarannya dalam kehidupan kita. Sehingga karakter kita benar-benar menjadi seperti Yesus. Yang penting pada masa padang gurun jangan seperti orang Israel yang suka bersungut-sungut, yang ngomel, sehingga akibatnya mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Mari belajar bersyukur karena Tuhan mendatangkan semuanya untuk kebaikan kita. Kata firman Tuhan tadi. Tahun-tahun ini kita harus memahami ini adalah masa bukan untuk kita meminta sesuatu yang belum kita miliki. Tapi justru kita harus mengucap syukur untuk apa yang sudah kita miliki. Apa yang telah Tuhan berikan. Kita lebih menghargai apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Yang kedua, saudara, masa padang gurun bukan hanya masa ujian. Tapi masa padang gurun juga merupakan masa belajar. Belajar untuk apa? Yang pertama kita harus belajar untuk memegang kebenaran firman. Karena dalam Lukas 4 ayat 1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa dibawa ke padang gurun? Untuk dicobai oleh iblis. Tapi bukankah Yesus berkemenangan? Karena 3 pencobaan yang maha hebat dipatahkan oleh 3 kalimat Yesus yang luar biasa. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara, masa sulit ini kita justru harus berpegang pada kebenaran firman. Baca firman, taati firman. Kalau setan menggoda kita dan membuat kita ingin khawatir, kita bisa berkata, ada tertulis, jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Maka iblis dengan segala godaannya akan dikalahkan. Mari lebih banyak baca Alkitab pada masa ini. Menggali kebenaran firman. Dengarkan khotbah-khotbah. Masa padang gurun seharusnya merupakan masa kita belajar untuk menggali firman, bahkan memegang kebenaran firman. Tetapi yang kedua, masa padang gurun merupakan masa belajar di mana kita perlu belajar mendengar suara Tuhan. Lukas 3 ayat 2 dikatakan, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Kapan Yohanes mendengarkan suara Tuhan? Ketika dia berada di masa padang gurun.
Berarti masa-masa sulit ini jangan kita bersungut-sungut, tapi justru kita harus lebih banyak istilahnya berendam di dalam hadirat Allah. Hidup dalam doa, pujian, penyembahan, menjalin keintiman pribadi dengan Tuhan. Dan saya yakin kalau dalam hidup kita ada firman yang meneguhkan, ada keintiman sehingga kita peka akan suara Tuhan, suara Roh Kudus. Masa ini kita akan lalui dengan kemenangan. Saudara sekalian, masa padang gurun adalah masa sulit. Tetapi masa padang gurun bisa kita atasi bila kita paham bahwa masa padang gurun juga merupakan masa mengalami Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 3 dan 4, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Masa padang gurun ternyata menjadi masa yang luar biasa karena orang Israel mengalami Tuhan. Tuhan nampak dalam wujud tiang awan dan tiang api, dan mereka bisa melihatnya dengan mata telanjang secara kasat mata. Berarti penyertaan Tuhan begitu hebat pada masa padang gurun. Bahkan Tuhan memberikan penyediaan mana dari sorga. Hal-hal yang ajaib terjadi, pakaiannya gak rusak, sepatunya tidak rusak, kakinya tidak bengkak selama 40 tahun. Oh, dahsyat sekali. Kalau Tuhan hadir, dia akan membuat pembedaan di dalam kehidupan kita. Saudara, masa kesulitan bukan berarti masa di mana Tuhan meninggalkan kita lalu dengan kejam menyerahkan kita pada pergumulan yang akan mematikan kita. Tidak. Justru kita akan mengalami mujizat yang terhebat kalau hati kita selalu berpegang pada kebenaran firman, berpaut kepada Dia. Ingatkah saudara, kapan Daniel mengalami mujizat terbesar dalam hidupnya? Ketika dia ada di istana raja? Bukan. Ketika dia makan dengan makanan yang enak dan mewah? Sama sekali tidak. Dia mengalami mujizat terbesar ketika dia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dia harus dimasukkan di dalam gua singa. Karena dia tetap beribadah dan tidak mau menyembah ilah asing. Saudara, mujizat terbesar justru terjadi ketika kita sedang mengalami kesulitan. Tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Kapan Sadra, Mesa, Abednego mengalami mujizat terbesar, mengalami kehadiran Tuhan yang paling dekat? Bukankah ketika mereka berada di dapur api, mereka tidak mati, tetapi Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Saudara, kalau engkau ingin mengalami Tuhan lebih hebat, saudara sebetulnya bisa berkata begini, Tuhan bawa saya ke gua singa, bawa saya ke dapur api. Saya percaya tujuannya bukan untuk mematikan saudara, tapi untuk kita bisa mengalami kehebatan kuasa Allah yang jauh lebih besar dari segala pergumulan kita. Dan ingatlah, masa padang gurun itu bukan tujuan akhir. Karena orang Israel hanya sementara melewati masa padang gurun. Tujuannya kan tanah perjanjian, the promised land, tanah Kanaan. Begitu juga pergumulan-pergumulan kita, itu bukan tujuan akhir. Itu hanyalah proses Tuhan membentuk kita, karakternya menjadi lebih bagus, imannya lebih tangguh. Dan Tuhan ingin melihat apakah kita taat, sebab ketaatan akan membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kalau kita sudah meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan pergumulan, dan kemudian memasuki tahun 2021 yang penuh pengharapan, bagaimana kita bisa berkemenangan di tahun yang baru? Bagaimana Tuhan bisa mengubah padang gurun menjadi taman Eden, menjadi taman Tuhan? Kalau 2020 ada banyak pergumulan, saya yakin esok penuh harapan. 2021 walaupun tantangan masih ada, jalan tidak rata, tapi ada Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Sebab Tuhan pernah berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saya melihat ada dua sikap yang kita perlu miliki
supaya padang gurun berubah menjadi taman Tuhan. Dan itu dicatat di dalam Ratapan 3 ayat 19 sampai 23. Yang berkata demikian, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Dua hal yang kita harus lakukan supaya tahun 2021 menjadi taman Tuhan dan bukan menjadi masa padang gurun. Yang pertama, pikirkan kebaikan Tuhan. Ratapan 3 ayat 19 dan 20 tadi mengatakan, ingatlah akan sengsaraku. Ketika Yeremia mengingat kesengsaraannya, jiwanya tertekan, batinnya tertunduk. Kalau saudara ingin menjadi orang yang tidak bahagia, pikirkan kemalanganmu. Engkau akan seperti makan racun maut yang mematikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mulai memandang kepada Allah, maka pengharapan akan timbul di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita bisa menang di atas segala tantangan. Pemazmur pernah berkata dalam Mazmur 103 ayat 2-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Artinya apa? Saudara bisa sakit, tetapi jangan ingat-ingat penyakitmu. Ingat Tuhan telah menyembuhkan engkau. Saudara mungkin berada di dalam lembah kekelaman, lembah bayang maut. Tapi jangan ingat-ingat masa itu. Ingat Tuhan sudah memulihkan kita, membangkitkan kita, memberikan berkat-berkat rohani dan jasmani. Sehingga kerinduan kita yang baik itu diperkenan oleh Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi tahun 2021 kalau saudara ingin mengalami perkara-perkara yang baik dari Tuhan, mengalami seperti Taman Eden, pikirkanlah kebaikan Tuhan. Saya pernah membaca sebuah kisah, ada seorang penulis yang karena banyak masalah dia agak frustrasi, moodnya itu membuat dia menulis kalimat-kalimat yang negatif. Dia berkata, tahun ini saya dioperasi empedu dan saya harus berbaring sekian lama di rumah sakit. Tahun ini saya juga berusia 60 tahun dan saya harus pensiun, keluar dari pekerjaan yang saya sukai selama puluhan tahun. Tahun ini ayah saya meninggal dunia dan saya tentu kehilangan orang yang saya cintai ini. Bahkan di tahun ini juga anak saya pernah mengalami kecelakaan mobil sehingga mobilnya rusak dan kami harus keluarkan biaya yang cukup besar untuk memperbaiki kerusakan mobil itu. Sungguh tahun ini adalah tahun yang berat, tahun yang buruk. Saudara setelah menulis, dia kecapean tertidur dan istrinya masuk kamar dan membaca tulisannya. Lalu dia mengambil selembar kertas yang kosong dan dia menulis hal yang sama tapi dari perspektif yang berbeda. Dia tulis begini, tahun ini saya dioperasi batu empedu dan syukur sekarang saya sudah sehat, tidak lagi mengalami sakit seperti yang bertahun-tahun saya rasakan. Saya juga bersyukur karena tahun ini saya pensiun dalam kondisi tubuh yang sehat sehingga saya bisa fokus karena lebih banyak waktu untuk saya bisa menjadi seorang penulis yang makin produktif. Tahun ini papa saya meninggal, usia 95 tahun. Bersyukur dia meninggal dalam iman yang teguh dalam Kristus. Dan dia juga tidak sakit sampai akhir hayatnya. Lagi pula saya melihat bahwa tahun ini anak saya mengalami kecelakaan. Memang mobilnya rusak parah sehingga kami harus perbaiki dengan biaya yang cukup besar. Tapi anak saya selamat, tidak mengalami luka yang parah. Sungguh tahun ini tahun mujizat. Sungguh tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan.
Saudara sekalian, kondisi yang dialami persis sama. Tapi kalau kita melihat secara pesimis, kita akan down. Tapi kalau kita melihat dari perspektif ilahi, kacamata Tuhan, memikirkan kebaikan Dia, kita akan mendapatkan kekuatan dari Dia. Saudara, tahun ini akan menjadi tahun Taman Eden, Taman Tuhan, bukan tahun padang gurun lagi. Kalau saudara belajar memikirkan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir, bagaimana supaya tahun ini bukan menjadi masa padang gurun tetapi menjadi masa taman Tuhan kalau kita hidup mengutamakan Tuhan. Ayat 24 sampai 26 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi mereka yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah bagianku. Maksudnya Tuhan adalah hartaku yang terpenting. Itu menunjukkan bahwa pada tahun ini kerinduan kita yang utama jangan pada hartanya, pada berkatnya, tapi pada pribadi Tuhan. Karena Tuhan sang pemberi lebih hebat daripada pemberiannya. Inilah yang kita harus utamakan, hati yang sungguh menomorsatukan Tuhan. Daud seorang raja, tapi dia pernah berkata dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itu yang kuingini. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Anaknya Salomo pernah minta satu hal, hikmat Tuhan beri. Tapi Daud meminta sesuatu yang lebih dalam, yaitu bersekutu dengan intim dengan Tuhan. Dan Daud mendapatkan semua hal yang lain yang Tuhan juga berikan karena dia menomorsatukan Tuhan. Paulus adalah orang yang pernah berkata, yang ku kehendaki ialah, apa yang dia inginkan? Nama besar, kemakmuran? Tidak. Mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya. Pengenalan yang makin lama makin dalam, sehingga kita akhirnya makin serupa seperti Dia. Saudara, mari kita mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, karena saudara bisa kecewa. Istri yang mengandalkan suami, saudara juga bisa dikecewakan oleh suamimu. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Seorang istri satu kali ngomong gini sama suaminya, Pap, tadi malam saya mimpi kamu itu kasih perhiasan berlian yang bagus buat saya. Kan kamu gak pernah kasih itu ya buat saya. Maksudnya apa ya mimpi itu? Ini sebetulnya kode keras, saudara. Rupanya istrinya minta perhiasan dari suaminya. Suaminya diam dan dia bilang, nanti malam ya aku akan belikan sesuatu dan kamu akan tahu apa arti mimpi itu. Wah, sepanjang hari istrinya senang karena dia pikir suaminya nanti malam akan kasih dia berlian. Dan betul saudara, ketika suaminya pulang dari luar dan masuk rumah, dia bilang, Mam, aku sudah belikan kado. Dibungkus dengan kotak begitu. Wah, istrinya sudah pikir pasti berlian. Begitu dibuka, buku saudara, bukan berlian. Buku judulnya apa? Buku tafsiran mimpi. Nah, kamu kan bilang tadi malam kamu mimpi, ya udah baca aja apa artinya dikasih perhiasan oleh suami. Waduh, kecewa istrinya saudara. Dipikirnya dikasih berlian, ternyata dikasih buku. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, engkau tidak akan kecewa. Saya tidak bermaksud kalau saudara berdoa pasti dapat berlian, tidak. Tapi andalkan Dia di dalam kehidupan kita. Dia bisa menolong kita apapun kesulitan yang kita alami. Satu ayat yang luar biasa, Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Prioritaskan Tuhan, nomorsatukan Tuhan. Ingatkah saudara, Alkitab kita diawali dengan perkataan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Ini mesti jadi lifestyle dalam hidup kita. Kalau saudara difitnah orang, pada mulanya apa? Maki, balas, atau pada mulanya Allah? Saudara kemudian berdoa untuk dia. Kalau saudara sakit, pada mulanya apa? Obat, dokter, atau berdoa kepada Allah? Kalau saudara nggak punya duit, pada mulanya apa? Ngutang, ataukah engkau sungguh berdoa kepada Allah?
Kalau kita selalu memulai apapun juga dengan pada mulanya Allah, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan segala jalan hidupmu. Itu yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Saudara, saya ingat Simon gagal menjala ikan sepanjang malam. Tetapi paginya waktu dia mencuci jalannya, Yesus meminjam perahunya untuk mengajar orang banyak dengan firman. Tapi Simon walaupun gagal, dia tetap mengizinkan Tuhan memakai perahunya. Dan setelah selesai mengajar, Yesus mengajak Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jala. Simon bilang, sudah sepanjang malam aku coba, tapi oke, karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Dan ketika dia menebarkan jala, dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, Lukas pasal 5 ayat 6 dan 7 berkata, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Di sini saya melihat orang yang mengutamakan Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Tapi lebih daripada diberkati, kita juga pasti bisa jadi saluran berkat bagi orang lain. Karena ikan itu sangat banyak, harus dibagi ke perahu sebelah. Kedua-duanya hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Kalau di satu perahu dimakan sendiri, tenggelam benar tuh perahunya. Dari sini kita melihat, kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita sepanjang tahun ini. Tapi jangan lupa, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita berbagi berkat bagi banyak orang. Saya mau berdoa supaya masa padang gurun berubah menjadi masa Taman Eden dalam hidup saudara. Ketika kita memikirkan kebaikan Tuhan dan ketika kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Masa padang gurun kami tidak bersungut-sungut, tapi kami yakin kami sedang diproses oleh Tuhan supaya karakter kami lebih berkenan kepadamu dan kami lulus ujian ya Bapa. Oh Tuhan, ajar kami selalu merenungkan kebaikan Tuhan dan kami selalu mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Maka segala hal-hal yang buruk Tuhan akan ubah menjadi baik. Tahun ini kami beri nama dengan iman, tahun kemenangan, tahun taman Tuhan. Karena Tuhan mengubah padang gurun menjadi Taman Eden ketika kami mengandalkan Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Haleluya, luar biasa. Saya percaya saudara semua diberkati baik melalui pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan.
yang barusan kita dengar yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Robin Adi Abraham. Saya percaya di padang gurun ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Seperti bangsa Israel di padang gurun 40 tahun, itu bukan waktu yang singkat. Tapi Tuhan tidak pernah kehabisan stok untuk memberikan makan kepada mereka. Berupa mana, juga ada perlindungan dari panas teriknya padang gurun. Dengan tiang awan, waktu malam hari tiang api, luar biasa. Mujizat dinyatakan dahsyat sekali. Dan yang Tuhan inginkan untuk semua orang-orang Israel adalah terus percaya Tuhan. Masalah memang ada, tapi sayang sekali di tengah penyertaan Tuhan mereka suka bersungut-sungut. Dan saya berharap kita akan masuk tahun 2021. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Seperti kita juga tidak menduga di tahun 2020 ada pandemi COVID-19 yang membuat manusia yang tinggal di muka bumi dimanapun mereka berada mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, dan tidak sedikit juga yang meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya bahwa kita selalu di dalam anugerah Tuhan yang melimpah. Ada pesan Tuhan yang luar biasa yang disampaikan kepada Yosua dan juga untuk saya dan saudara di dalam menapak kehidupan di tahun 2021. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Allah Israel, Allah yang Maha Kuasa, yang memimpin mereka di padang gurun, dan mereka akan masuk ke penggenapan janji Allah untuk mereka, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tanah Kanaan berbicara penggenapan janji Tuhan. Dan Tuhan sudah menyertai mereka, melindungi mereka selama 40 tahun. Dan saat mereka akan masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berjanji kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai kamu. Tetapi ada bagian daripada Yosua yang harus dilakukan, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan itu diulangi sampai 3 kali. Berarti apa? Tuhan ingin Yosua saat menghadapi peperangan demi peperangan, saat menghadapi masalah di dalam hidupnya, dia harus tetap percaya, dia harus tetap menguatkan iman kepercayaannya kepada Allah yang menyertai dia. Ada bagian Tuhan, ada bagian Yosua, ada bagian Tuhan, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Masuk di tahun 2021, ayo kita percaya Allah menyertai kita. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Masalah memang pasti ada, tapi ingat, Allah menyertai kita semua. Allah yang Maha Kuasa. Bagian kita apa? Terus hidup seperti yang Tuhan kehendaki, berbuah lebat. Tahun 2021 kita terus berbuah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Filipi pasal 1 ayat 22a. Mari kita baca sama-sama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jika kita masih diberikan kesempatan bernafas, diberikan kesehatan, kita masuk tahun 2021, kita akan hidup sepanjang hari di tahun 2021, dan kita juga akan mengakhiri tahun 2021 nantinya ke depan dengan baik. Dan kita terus berbuah. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Untuk apa? Untuk berbuah. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kita semua jadi bejana yang indah untuk memuliakan Tuhan.
kuatkan, teguhkan hati saudara semua. Jangan kecut, jangan tawar hati. Apapun persoalan yang akan kita hadapi, kuatkan imanmu, kuatkan kepercayaanmu. Pasti ada jalan keluar yang datangnya dari Tuhan. Percayalah, percayalah. Tuhan Yesus Allah yang maha kuasa. Yang setuju katakan amin. Ayo beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku percaya. Musik. Ayo bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes, yes, yes. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Tetap bersuka cita, tetap percaya. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan putus asa.
Jangan putus harapan. Terus kuatkan iman kita. Kita hidup. Sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah itu. Tetap semangat. Kita akhiri ibadah tutup tahun ini. Tapi sebelumnya saya sebagai gembala sidang mengucapkan selamat tahun baru. Kita hidup di tahun 2021 dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ingat, Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Haleluya. Musik, Mars, Fambles. Dipilih menjadi duta kerajaan surga, dalam ketaatan memberitakan kebenaran, menjadi alat bagi Dia untuk menangkan jiwa. Dipanggil dan dipilih menjadi duta kerajaan surga, dalam ketaatan memberitakan kebenaran, menjadi alat bagi Dia untuk menangkan jiwa. Ku dipulihkan, keluargaku dipulihkan, bertemu bersama dalam satu kasih. Amin. Ku diberkati, keluargaku diberkati, pasti kita semua menjadi berkat. Ku dipulihkan, gerejaku dipulihkan, bertumbuh bersama dalam satu kasih. Amin. Ku diberkati, gerejaku diberkati, pasti kita semua menjadi berkat. Family blessing. Puji Tuhan, haleluya, tetap semangat. Yes, yes, yes. Menjadi berkat, biar orang tahu. Baik, mari angkat tangan saudara. Percayalah Tuhan sangat baik kepada kita semua. Mari dengan iman terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sangat percaya. Masa depan kami penuh dengan harapan. Di tahun 2021 hidup kami tetap berkemenangan. Kami terus mau mengandalkan Tuhan. Kami terus hanya berharap sama Tuhan. Dan kami terus mau berbuah lebat. Berbuah yang manis, yang menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau yang menolong kami, memampukan kami sepanjang tahun 2021. Hidup kami hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Engkau yang menolong kami Roh Kudus dan memampukan kami. Sehingga kami di tahun 2021 bersinar terang, berbuah banyak, dan Yesus Tuhan dipermuliakan. Berkat-berkat-Mu pasti tersedia untuk kami. Berkat-berkat-Mu tidak akan berkeputusan, mengalir seperti sungai. Tidak ada alasan kami takut, tidak ada alasan kami khawatir. Bahkan kami hanya hidup memuliakan Tuhan. Kami pasti diberkati Tuhan. Berkat Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Engkau yang berdaulat atas alam semesta. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Sungguh hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan. Bukan oleh situasi kondisi, bukan oleh kata orang, tetapi oleh firman Tuhan. Kami berharga, kami mulia di mata Tuhan. Kami semua adalah keluarga besar kerajaan Allah. Kami semua di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, pemeliharaanmu, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa sepanjang tahun 2020. Dan kami terus akan menikmati kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan sepanjang tahun 2021. Terpujilah nama Tuhan. Mari dengan iman, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat ini engkau terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara dikasihi dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.